Maka kalau kita melihat sejarah ya, pada saat itu Ibnu Abbas itu memang lantas pakar ya, terkenal pakar Al-Qur'anul Karim ya Ibnu Abbas itu, sampai mendapatkan julukan Turjumanul Quran. Jadi dia mendapatkan julukan Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, pakar tafsir pada masanya. Ya ini karena mendapatkan doa Nabi tadi, Allahumma faqihu ad-din wa alimhu at-ta'wil tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di kesempatan yang cerah ini. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, energi ya, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita, telaah kita seputar Al-Quran, hadits dan Islam pada umumnya. Basis utamanya kita akan selalu mengawal dengan Al-Quranul Karim sebagai referensi utama primer di dalam kita beragama. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita ya, berupa rizki, kesempatan, ya, waktu, keluarga, teman-teman, lingkungan, sahabat, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat, bahagia, dan sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bercerita tentang topik yang tidak kalah menariknya ya, satu kata di dalam Al-Quran, yaitu tentang fikih ya, atau al-fikhu ya. Jadi kan sering kita di sekitar kita itu ada yang namanya ilmu fikih ya. Jadi kalau di sekitar kita ilmu fikih itu biasanya ilmu-ilmu yang berbicara tentang halal haram ya, mubah, boleh ya, makruh dan lain sebagainya dan lain semisalnya. Hanya saja kita akan meninjau yang utama, kita akan melihat dari sudut pandang Al-Quran dan kosakatanya ya, al-fikhu itu dari kamus-kamus yang biasa dipakai oleh para mufassirin itu. Lah rekan-rekan sekalian, gampangnya al-fikhu atau fikih itu artinya adalah mengerti atau paham. Kalau dalam bahasa Indonesia kata bakunya itu adalah paham. Kalau kita melihat seperti diceritakan di Al-Mufradat fi Ghurib Al-Quran, sejatinya al-fikhu itu diartikan memahami ya, mencapai ilmu abstrak melalui ilmu yang konkret. Jadi kita mempelajari ilmu konkret untuk mendapatkan ilmu yang abstrak ya. Kemudian dideskripsikan lagi di situ bahwa yang disebut al-fikhu itu adalah pengetahuan terhadap syariat ya, jadi pengetahuan terhadap syariat. Lalu syariat sendiri itu apa? Nah, syariat sendiri itu diartikan adalah at-thoriqah al-ilahiyah, yaitu jalan ketuhanan. Apa itu jalan ketuhanan? Jalan ketuhanan tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Itulah jalan ketuhanan, wahyu satu-satunya dari Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Jadi kalau diartikan al-fikhu itu adalah pengetahuan terhadap syariat, maksudnya adalah pengetahuan terhadap Al-Quranul Karim. Rekan-rekan sekalian, kemudian di Lisanul Arab kita menemukan ya bahwa al-fikhu itu pemahaman atau pengertian, mengerti, paham pada Al-Quran ya. Diceritakan di Lisanul Arab ada sebuah hadis ya, Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu ad-din, Allahumma ya Allah
faqihu ad-din, yakni pahamkan Ibnu Abbas itu pada agama ini, wa'alimhu at-ta'wil, dan ajarkan Ibnu Abbas itu takwilnya. Ya, jadi jelas di situ takwil, ya, kan ada tafsir, ada takwil, ya. Maka spesifik di situ menunjuk kepada Al-Qur'an. Jadi Nabi mendoakan Ibnu Abbas itu supaya paham Al-Qur'an, supaya mengerti Al-Qur'an. Kemudian didoakan juga oleh Nabi, ajarkan wahai Allah, Ibnu Abbas itu ajarkan takwilnya, ya, jadi tafsirnya atau takwilnya. Maka kalau kita melihat sejarah, ya, pada saat itu Ibnu Abbas itu memang lantas pakar, ya, terkenal pakar Al-Qur'anul Karim, ya, Ibnu Abbas itu sampai mendapatkan julukan Turjumanul Quran. Jadi dia mendapatkan julukan Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran, pakar tafsir pada masanya. Ya, ini karena mendapatkan doa Nabi tadi, Allahumma faqihu ad-din wa alimhu at-ta'wil tadi. Ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan. Tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi berperang, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Hendaklah ada, kata Allah, hendaklah ada sebagian dari orang mukmin itu tidak pergi berperang semua, tapi ada sebagian dari mereka itu liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Ya, spesialis memperdalam agama. Di situ juga menggunakan kata tafaqquh, ya, faqiha, tafaqqaha, memperdalam Al-Qur'an. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, secara bahasa al-fiqhu itu memang artinya adalah mengerti atau paham, ya. Paham terhadap apa? Ya, paham terhadap Al-Qur'an, wabil khususnya itu di situ, ya. Meskipun demikian rekan-rekan sekalian, paham terhadap Al-Qur'an, ya, itu kan Al-Qur'an memang tidak hanya fikih. Ilmu Al-Qur'an itu tidak hanya berbicara atau bercerita tentang halal haram, makruh, mubah, ya, halal haram dan lain sebagainya. Itu tidak hanya berbicara tentang itu, tapi di Al-Quran itu juga ada tentang sejarah, ya, tentang sosial, ya, tentang ilmu pengetahuan, tentang sains, ya. Maka kembali, kalau kita kembali ke makna umumnya, ya, makna umum saja, al-fiqhu itu paham dan mengerti, ya, segala ilmu pengetahuan, segala macam disiplin ilmu pengetahuan. Ya, orang yang paham matematika misalkan itu disebut, ya, al-fiqhu. Ya, secara bahasa oke. Ya, paham antropologi, ya, al-fiqhu, al-faqih, dia juga faqih namanya, al-faqih. Ya, paham sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu hubungan internasional, ilmu psikologi, ilmu neurologi, ilmu kosmologi, ilmu astronomi, fisika, kimia, biologi, dan lain seterusnya. Maka ketika orang memahami itu, yaitu disebut faqih juga, ya. Jadi luas gitu memang, bukan hanya ilmu fikih, disiplin ilmu fikih yang ditulis atau dirumuskan oleh ulama belakangan itu, bukan hanya itu, tetapi fikih itu, al-fiqhu atau faqih, paham mengerti, itu bisa luas, ya. Orang yang pakar bahasa Arab, ya, disebut faqih dalam bidang bahasa Arab, sastra Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, grammarnya, nahunya misalkan, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan lain sebagainya, itu juga disebut dengan faqih juga, yaitu orang yang mengerti, orang yang paham di bidangnya itu, ya. Lah, ketika kita merujuk kepada Al-Qur'an, ya, orang yang paham pada Al-Qur'an, orang yang mengerti pada Al-Qur'an, spesifik misalkan pada Al-Qur'an, kembali lagi Al-Qur'an sendiri tidak hanya berbicara soal ilmu halal haram, makruh, mubah itu, tetapi Al-Qur'an ini juga bercerita aneka macam ilmu, termasuk ilmu biologi, ilmu kimia, ya, astronomi, sejarah, dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Maka rekan-rekan sekalian, ketika kita mengacu pada Al-Qur'an pun, al-fiqhu itu juga maknanya luas, ya, karena ilmu itu kan, Allah itu kan tidak hanya ayatnya, Allah tidak hanya Al-Qur'an, ayat qauliyah, tetapi ayatnya Allah itu bisa berupa alam semesta, realitas ini, ya. Jadi ilmu-ilmu atau rumusan-rumusan ilmu, teori yang diteorikan oleh para ilmuwan dari ayat-ayat kauniyah itu pun juga ilmu,
yang ketika dipahami, dimengerti, maka orang yang paham, orang yang mengerti itu menjadi faqih, ya, disebut menjadi fuqaha gitu ya jamaknya. Kalau faqih itu orangnya atau faqih ya, orang yang mengerti, orang yang paham, jamaknya adalah fuqaha. Ya, sekali lagi al-fiqhu, faqih atau fuqaha itu tidak hanya khusus hanya pada ilmu halal haram, ilmu fikih yang dinamai ilmu fikih oleh ulama belakangan ya, dirumuskan oleh ulama belakangan, tetapi ini bisa ilmunya itu luas ya. Bahkan ilmu-ilmu itu misalkan ilmu bahasa Arab, ilmu antropologi ya, ilmu sains ya, biologi, kimia, kedokteran, misalkan psikologi ya, astronomi, neurologi dan lain sebagainya, itu adalah ilmu bantu, adalah ilmu alat teknologi untuk memahami Al-Qur'an. Ya, untuk memahami Al-Qur'an nanti kembalinya akan untuk memahami Al-Qur'an, ilmu bantu untuk memahami Al-Qur'an. Ya, orang yang pakar bahasa Arabnya pasti dia akan mengerti itu dari kacamata bahasa Arab. Ketika membaca Al-Qur'an dia akan mengerti dari kacamata bahasa Arab. Ada yang ilmu psikologi, ketika membaca Al-Qur'an dia akan paham ya, lebih luas pandangannya dari sisi psikologinya, dari kacamata psikologi. Begitu juga ada pakar fisika, ketika membaca alam semesta kan, membaca langit, bumi, gunung misalkan, itu kan Allah bercerita juga dalam Al-Qur'an. Maka orang yang pakar ilmu-ilmu itu ya, ilmu langit, ilmu bumi, antropologi, kosmologi misalkan, dia akan lebih luas gitu, pandangannya itu bisa menjadi luas dari kacamata ilmunya. Maka orang itu pun disebut juga faqih atau fuqaha ya. Jadi rekan-rekan sekalian, janganlah kita mereduksi, maksud saya mereduksi bahwa Al-Qur'an itu hanya ilmu ini hanya fikih saja, halal haram saja, enggak, urusan itu. Ya, Al-Qur'an itu luas ya. Cerita sejarah, cerita ekonomi, cerita antropologi, cerita sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya dan seterusnya. Banyak di alam Al-Qur'an itu. Bukan hanya halal haram, apalagi direduksi kadang ruwet, sibuk dengan ilmu fikih halal haram, makro mubah itu ya. Dan lupa kemana cantolannya ya. Nyantol ke hadis misalkan, hadisnya juga lupa ini nyantol kemana, mestinya dicantolkan ke Quran. Semuanya, ilmu semuanya itu harus dicantolkan ke Quran, tidak hanya fikih saja ya, dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi ekonominya, antropologinya, sosiologinya, itu tetap diacukan kepada Al-Qur'an, dicocokkan kepada Al-Qur'an, prinsip-prinsip Al-Qur'an itu ya. Jadi orang itu tidak stuck di ilmu halal haram saja, enggak, itu mereduksi namanya, mengkerdilkan atau menspesifik di situ, enggak itu. Jadi luas itu ya, disebut faqih, fuqaha, itu menjadi luas. Nah, kita mencoba rekan-rekan sekalian mengambil satu ibrah di dalam Al-Qur'an di surat 8 ayat 65 ya, terkait dengan kata faqiha ini. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, haridil mu'minina alal qital. Motivasilah orang-orang mukminin itu pada perang, untuk perang. Ya, tentu saja ketika diperangi ya, dizolimi, maka motivasilah untuk perang orang mukmin itu. Iyyakum minkun isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau ada orang mukmin itu 20 saja, tapi mukmin yang sabiruna, yang sabar. Sabar itu tangguh, pantang menyerah, gigih, konsisten, komitmen. Maka dia 20 orang ini bisa mengalahkan 200 kata Quran. Wa iyyakum minkum mi'atun ya yaglibu alfan minalladzina kafaru. Kalau ada orang mukmin itu 100 jumlah orang mukmin itu yang sabar, maka mereka bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Bayangkan, ini klaim Al-Qur'an, kata Allah. Kalau ada orang mukmin yang sabar 100 saja jumlahnya, maka dia bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Luar biasa, tapi syaratnya tapi jangan lupa tadi sabar. Sabar itu apa? Jelas imannya, jelas motivasinya ya. Tangguh, gigih, pantang menyerah, konsisten, komitmen, berjuang habis-habisan ya. Itu 100 bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Ya, bi'annahum qaumun la yafqahun. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak faqih, tidak mengerti, tidak paham. Ya, tidak paham mereka, nggak jelas motivasinya kemana gitu ya. Imannya hanya berdasarkan hayalan, reka-rekaan belaka ya. Tujuan hidupnya juga nggak jelas mau kemana gitu ya. Perangnya untuk apa juga nggak jelas ya. Kalau hanya untuk dunia,
mungkin ya lemah itu mereka, rapuh ya, motivasinya rapuh. Tapi kalau orang mukmin ini pahamnya jelas, imannya berdasarkan kepahaman yang jelas, orientasi hidupnya jelas, motivasinya jelas, semangatnya menjadi jelas. Maka saya menulis ayat-ayat kemenangan, sebuah buku ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah makna fikih ya, faqih, fuqaha ya. Tidak hanya sempit di ilmu fikih, tapi luas. Al-Quran khususnya adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri itu yang diceritakan tidak hanya ilmu fikih yang dirumuskan oleh ulama belakangan itu, tapi macam-macam ilmu. Ya, ayat kauliyah Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah Allah. Semuanya adalah ayat Allah. Itu, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.